Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zaki Peran Zaidan, NPM 1921020472. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya atau secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah yaitu sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Kedudukan As-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditemukan pada Quran Surat An-Nisa ayat 13. Al-Quran sehingga menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajibannya beriman kepada Allah SWT yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 58. Yang ketiga yaitu akal dan proyeksi ijtihad. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekiranya dengan otak yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran agama, dan yang kedua bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Yang terakhir yaitu proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa artinya usaha yang keras dan sungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar rujukannya pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah SWT atau ajaran Rasulullah. Orang-orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada kaitan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lainnya menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.